Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Membahas Israel memang tak pernah ada habisnya, apalagi dalam ajaran Islam, hingga menjelang kiamat pun Israel akan terus bersemayam di dunia ini. Namun penting juga untuk kalian ingat, sepanjang mereka masih ada, mereka tidak akan berhenti menyebar kebohongan, teror propaganda, atau fitnah di tengah-tengah umat manusia. Buktinya di saat mereka terpojok menghadapi Hamas, Israel justru menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memutar balikkan fakta. Lantas, seperti apa bunyi ayat yang Zionis gunakan? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Video barusan adalah sebuah kejadian yang terjadi di langit Gaza pada tanggal 6 Desember kemarin. Percaya atau tidak, benda yang layang-layang di udara itu merupakan satu dari sekian banyak cara Israel menyebarkan teror kepada warga Palestina. Pasalnya rekaman yang terjadi tepat di langit kota Khan Yunis Gaza, memperlihatkan ribuan lembaran kertas yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Israel, setelah dicek kertas-kertas tersebut bertujuan untuk mengancam warga Palestina. Lantaran di atasnya tertulis sebuah kalimat dengan bunyi, Fa'akhozahum tufana wa hum zalimun, atau jika diartikan kalimat itu memiliki makna, maka kalian akan ditimpa banjir besar dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Menariknya beberapa saat setelah selebaran kertas itu dibaca oleh penduduk Palestina, mereka langsung menyadari jika kalimat tersebut ternyata merupakan potongan ayat Al-Quran yang dikutip Zionis Israel untuk mengancam mereka. Alhasil penggunaan ayat suci Al-Quran itu pun memicu kemarahan warga Palestina. Salah satunya seorang pengungsi wanita dari Gaza Utara bernama Sadi Abu Al-Tarabesh melampiaskan kemarahannya di depan kamera, dengan berkata, "Apa maksud dari kata-kata ini? Israel lah yang telah berbuat zalim, bukan kami. Merekalah yang menzalimi warga sipil, warga yang tak bersalah dan anak-anak yang tak berdaya. Kami pun tidak punya senjata, kami bukan teroris, dan kami tidak melakukan hal buruk." Entah apa alasan Israel menggunakan potongan ayat Al-Quran untuk mengancam warga Palestina, terlebih lagi apabila menelusuri ayat yang mereka gunakan konteksnya pun tak sesuai dengan kondisi warga Palestina saat sekarang ini. Buktinya jika potongan ayat yang dikutip Zionis dari surah Al-Ankabut disatukan dengan potongan ayat sebelumnya, maka terjemahannya berbunyi seperti ini. Dan sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, kemudian mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Bisa kalian nilai sendiri dengan merujuk pada ayat barusan, lalu menghubungkannya dengan ancaman Zionis, yang menyebut warga Muslim Palestina sebagai orang zalim, tentu sangat tak sesuai. Belum lagi azab banjir besar dikhususkan untuk orang-orang zalim, bukan untuk umat Nabi Nuh yang notabene percaya kepada Allah seperti halnya umat Muslim di Palestina. Sebenarnya sejak kejadian di mana Zionis Israel menjatuhkan ribuan kertas berisi kutipan ayat Al-Quran, satu persatu teori atau spekulasi muncul secara bergantian, namun satu di antara teori yang paling sering dibicarakan bahkan dipercaya oleh orang-orang di Gaza, yaitu teori bahwa ayat tersebut merupakan ancaman untuk para pejuang Hamas. Bagaimana tidak, ayat tentang azab banjir besar itu adalah bahasa kiasan tentara Zionis yang ingin membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Seperti yang kita ketahui selama ini, pasukan Hamas memang memiliki terowongan yang mereka gunakan untuk menyerang tentara Zionis, menyembunyikan tawanan sekaligus. Sebagai markas persenjataannya, tak tanggung-tanggung dengan keberadaan terowongan tersebut. Tentara Zionis bahkan kerap dibuat kocar-kacir oleh pejuang Hamas. Karena itu menurut laporan The Wall Street Journal, untuk melumpuhkan Hamas, Israel telah merakit sistem pompa besar yang digunakan untuk membanjiri terowongan-terowongan Hamas. Dalam laporan itu juga disebutkan, bahwa jauh sebelum lembaran kertas itu dijatuhkan, tentara Zionis telah menyelesaikan pembangunan sedikitnya 5 pompa di sekitar 1,6 km sebelah utara kamp pengungsi Yati. Jika difungsikan bersatu jamnya, pompa-pompa itu mampu mengalirkan ribuan meter kubik air laut, sehingga akan dapat membanjiri terowongan dalam beberapa pekan. Akan tetapi rencana Zionis yang ingin membanjiri terowongan Hamas mendapat respon dari berbagai pihak, misalnya perwakilan Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky, mengatakan bahwa langkah semacam itu akan menjadi kejahatan perang yang terang-terangan, mengingat dalam terowongan tersebut, terdapat beberapa tawanan yang nyawanya harus diutamakan.
Lain halnya dengan sekutu Israel, yaitu Amerika, menurut seorang pejabat sebagaimana dilansir dari CNBC masuk akal bagi Israel untuk membuat terowongan banjir, sehingga tak dapat lagi dioperasikan oleh teroris Hamas. Yang tak masuk akal berdasarkan laporan beberapa media, seperti The Wall Street Journal, tentara Zionis ternyata menolak untuk mengomentari operasi tak manusiawi itu saat dimintai keterangan, bahkan sesuai dengan laporan CNN pihak Israel secara terang-terangan membantah memiliki rencana tersebut. Selama berlangsungnya konflik di jalur Gaza, Israel memang menjadi pihak yang selalu memutarbalikkan fakta. Di awal-awal saja Israel bahkan sudah menuduh Hamas membunuh ratusan peserta festival musik. Kemudian pada tragedi Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, Israel lagi-lagi menyalahkan pasukan jihad Islam atas tewasnya 500 lebih warga Gaza. Belum lagi tentara Zionis pernah membakar puluhan kendaraan warganya untuk menyebut Hamas telah membuat kekacauan. Perilaku keji Israel ini bisa dibilang sebagai fitnah Dajjal, yang sangat nyata. Mereka membunuh warga Gaza maupun warganya sendiri, menghancurkan kendaraan, dan menggunakan ayat Al-Quran hanya untuk satu tujuan: memfitnah umat muslim. Parahnya, fitnah atau melegalkan pembunuhan dengan menggunakan ayat Al-Quran bukanlah hal yang baru dilakukan oleh Zionis Israel pada Mei tahun 2021 yang lalu. Ketika Israel tak berhenti menghujani Gaza dengan ratusan bom, akun resmi bernama Israel Arabic menggunakan ayat-ayat dari surah Al-Fil sebagai caption foto yang memperlihatkan kepulan asap dari sebuah gedung di Gaza. Tentu saja dengan diunggahnya postingan tersebut, Muslim Palestina lagi-lagi dibuat geram, apalagi dalam ajaran Islam surah Al-Fil yang bermakna gajah menceritakan sebuah sejarah di mana pasukan musuh yang menggunakan gajah untuk menyerang kota suci Mekah bisa dikalahkan oleh kawanan burung yang menjatuhkan batu-batu panas. Meski demikian, dikutip dari laman Middle East Eye, akun Israel Arabic tanpa rasa malu menambahkan sebuah thread dengan kalimat, "Ini adalah pengingat akan kemampuan Tuhan untuk mendukung mereka yang benar di atas kepalsuan, sebab Hamas adalah kaki tangan Iran yang berupaya menghancurkan kawasan ini." Dari beberapa kejadian di mana tentara Zionis menggunakan ayat Al-Quran, Israel sepertinya meyakini bahwa dirinya adalah sekelompok pasukan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Untuk ayat 14 surah Al-Ankabut misalnya, Israel menganggap mampu memberi bencana banjir besar untuk Hamas. Begitupun untuk ayat-ayat surah Al-Fil, Israel sedang menganggap diri sebagai burung-burung ababil yang menyelamatkan kota dari pasukan musuh. Sayangnya anggapan itu hanyalah akal-akalan Zionis dalam menyebar fitnah, sebab kita semua sudah tahu mereka adalah pasukan penjajah, pasukan perebut tanah orang, dan pasukan yang tak segan membunuh, sekalipun itu warganya sendiri. Karena itu, sebaik apapun Zionis Yahudi di hadapan media, mereka adalah kaum yang licik, penuh dengan tipu daya, dan sampai hari kiamat pun menjadi kaum yang tak bisa dipercaya. Khususnya bagi umat muslim, penting untuk kalian ingat, pernyataan barusan bukanlah pernyataan antisemitisme, melainkan pernyataan yang bersandar pada sejarah mereka yang tertulis di banyak literatur keislaman. Saudaraku yang beriman, setelah menonton video ini, menurut kalian, terlepas dari Yahudi itu Zionis atau bukan, apakah kaum Yahudi adalah kaum yang bisa dipercaya? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.